Ya, seperti biasanya, mari kita bersama-sama bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe rakhanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekkannya. Sadu. Ya, selamat malam Ramani. Rama mana ya? Nggak ada ya romonya. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semuanya, terimalah salam dari saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sotihotu, semoga kita senantiasa dalam berkah dan perlindungan Tiratana. Sadu. Ya, ini kantong Doraemonnya turunin dulu ya. Ya, kemarin kan kita bahas, udah sepakat ya, kita ini semuanya adalah manusia ya, dan hari ini saya mau melanjutkan sama karena dengan keberadaan kita sebagai manusia ya, tapi ingin membahas mengenai Saraniya Dhamma Sutta. Ada yang pernah tahu Saraniya Dhamma Sutta? Gak ada ya? Sila tahu juga tadi karena sudah baca duluan ya. Yang di depan sini tuh bukannya pinter kebangetan tapi udah duluan ya. Coba tanya sama itu tour guide ya, pasti mereka bilang bukan saya yang pinternya setengah mati tapi saya udah survei duluan, jadi saya tahu tempat-tempat toilet di mana, apa di mana ya. Nah, seperti kita juga yang di depan sini ya, nanti kalau ada yang sekali-sekali diminta untuk puja bakti itu menyampaikan pesan dhamma gitu ya, itu jangan takut, yang penting persiapkan diri, baca ya, menguasai, akhirnya kita bisa berbagi ya. Di sini saya juga bukan orang yang benar-benar menguasai ya, tapi setidaknya mau belajar ya, mau berlatih. Jadi tadi baca dulu. Saraniya Dhamma Sutta itu adalah yang membahas tentang sesuatu yang patut dikenang gitu loh ya. Kira-kira kalau kita berbicara tentang yang dikenang itu umumnya untuk siapa? Leluhur gitu ya. Kan patidana gitu ya. Kalau kita patidana atau upacara atau puja patidana maupun awamanggala, biasanya kita membacakan apa pada terakhirnya? Parita apa? Parita patidana ataupun parita eta wata, karena kedua parita itu kan untuk pelimpahan jasa ya. Tapi kalau kita baca artinya patidana maupun eta wata ya, itu tidak hanya untuk para leluhur ya kan. Pertama kan para dewa, kalau eta wata nih pertama untuk para dewa ya, kedua untuk makhluk halus, ketiga makhluk hidup. Nah, kita kan makhluk hidup bukan? Makhluk hidup ya, tapi yang namanya dikenang itu, ntar dulu itu etawata ya. Kalau patidana, ayo, ada kata-kata yang untuk kita-kitanya itu dari mana? Ada yang hafal nggak? Kan itu kan untuk orang-orang yang kita cintai, kasihi seperti ayah dan ibuku. Kan belum tentu ayah dan ibuku sudah meninggal kan, masih ada. Terus mereka yang ku kenal maupun tidak ku kenal, mereka yang bersikap netral ataupun bermusuhan. Berarti kan itu bukan hanya sekedar untuk leluhur ya. Yang mengenang itu yang pasti untuk yang berpindah. Ya kan? Entah itu berpindah alam ataupun berpindah, kalau anak sekolah berpindah sekolah ya, mengenang teman-temannya yang bekerja berpindah tempat kerja, mengenang kalau keluarga anaknya sudah menikah atau anaknya kuliah pergi ke kota, luar kota gitu ya, itu kita juga kadang-kadang mengenang, wah kalau ada si ini rame di rumah ini gitu, nggak sepi gitu ya. Yang namanya dikenang itu pasti kita maunya dikenangnya kenang yang apa? Yang baik-baik atau maunya yang baik-baik ya, kecuali kalau sudah meninggal, biasanya walaupun ada kenangan yang buruk tapi kita akan berusaha untuk mengingat yang baiknya ya. Nah, kalau yang masih hidup gini kadang-kadang yang kita ingat kan
kesel sama dia, tetap aja diingat keselnya, sebelnya gitu. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang patut dikenang? Nah, di sini ada diberitahu ya. Baca dulu ya, karena kan suta ini ya. Di sini suta tentang hal-hal yang membuat dikenang ya. Dikisahkan di sini pada saat itu Sang Buddha berada di Jetawana, arama milik hartawan Anathapindika di dekat kota Sawati ya. Saat itu Sang Bagawa memanggil para biku. Wahai para biku ya. Baik yang mulia, sahut para biku kepada Sang Bagawa. Lalu Sang Bagawa membabarkan suta ini. Duhai para biku, terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihargai, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketiada cekcokan, kesejalanan dan kesatuan. Apakah keenam hal itu? Nah, di sini walaupun Sang Buddha memberikan tips, istilahnya ya, memberikan tips kepada para biku. Selamat malam Romo. Ya. Nah, di sini walaupun Sang Bagawa memberikan tips itu kepada para biku, tapi sebenarnya juga untuk kita semua ya. Para biku itu kan punya sasana. Berarti kalau kita ini kan punya organisasi ya. Organisasi itu untuk entah di yang formal maupun yang sosial ataupun di lingkup kecil. Di lingkup kecil itu ya rumah tangga ya, keluarga. Nah, apakah keenam itu? Keenam itu disampaikan oleh Sang Buddha adalah yang pertama ya, kita hendaknya mempunyai perbuatan yang disertai dengan cinta kasih terhadap sesama. Ya, kalau di sini kan sesama brahmacari, kalau kita implementasinya sesama ya. Di depan ataupun di belakang sesama kita ya. Jadi kalau kita bertindak baik misalnya ya, saya di depan Vin, oh baik-baik ya, berbuat, ayo udah layanin si Vinnya ya. Tapi ntar begitu nggak ada Vinnya, kita bilang sama Ci itu Nyukmi ya, Ci, suka terbalik mah Ramani ya, Ci, sebel si Vin maunya dilayanin terus tuh ya. Jadi perbuatannya itu maksudnya kan kalau di depannya si Vin itu kita bersikap sepertinya melayani ya, mau apa Vin, mau makan apa, mau minum apa gitu ya. Tapi di belakangnya itu ngeluh gitu ya, ya itu diharapkan tidak seperti itu ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memiliki ucapan yang disertai dengan cinta kasih terhadap sesama di depan maupun di belakang sesama kita gitu loh ya. Jadi istilahnya ini tidak ada fitnah ya, tidak ada fitnah bicara. Kemudian yang ketiga adalah kita sepatutnya memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih terhadap sesama di depan maupun di belakang mereka ya. Jadi kita punya perbuatan, ucapan, pikiran yang disertai dengan cinta kasih, tetapi itu dilakukan di depan maupun di belakang mereka. Kemudian yang keempat adalah kita sepatutnya berbagi ya. Kalau di kita ini kan istilahnya catu pacaya ya. Saya ikut tuh kan kami kayak yang lebih junior pasti akan mendapatkan catu pacaya dari senior kita atau kadang-kadang dari para umat dermawan gitu ya. Nah, catu pacaya itu selayaknya lah ya, bukan kita pegang sendiri. Untuk apa gitu dipegangnya? Sebagai brahmacari gini kan kita memang melepas gitu ya. Tapi juga bukan tidak berarti kita tidak ada simpanan ya, karena kita semua juga masih memerlukan ya. Apalagi sebagai atasilani itu masih bisa berbelanja atau apa gitu, masih bisa pegang uang, masih bisa. Tapi kalau biku sama nera diharapkan ada kapianya ya yang membantu memegang itu. Jadi seperti atasilani kok masih bisa pegang uang ya? Nggak membuat latihannya bagaimana gitu ya. Itu salah satu belajar buat kita ya. Kita harus mengendalikan ya. Jadi ya seperti saya kalau sering berbagi gini ya, bukan hanya di tempat ini, dimanapun saya diundang, apalagi di tempat saya bertugas, saya pasti ya istilahnya mau berbagi gitu loh ya. Karena dana yang kita dapatkan itu kan kita gunakan untuk sesuatu yang baik, itu bagus. Karena sebagai atasilani juga bukannya tidak perlu berbuat kebajikan, perlu ya. Walaupun pada bilang udah kan Sila udah berbuat kebaikan, sudah memberikan
pesan dhamma, membimbing kami gitu ya. Tapi apa salahnya kalau kita juga bisa memberikan sesuatu kebahagiaan yang sifatnya ya masih materi duniawi lah gitu istilahnya. Walaupun itu pesan dhamma atau bimbing mereka itu kata ala asupan batin, makanan batin ya, itu memang yang paling utama. Tapi karena kita mempunyai materi yang cukup untuk berbagi, apa salahnya? Apalagi mereka senang ya, dapat coklat aja senang nggak kalau dapat coklat? Ya kadang-kadang kalau memang kita dapat ada lebih sekali gitu ya, kita buatkan seragam misalnya ya. Kan kalau di desa-desa itu agak susah ya kalau misalnya ngumpulin itu ya, kita ada uang segini, kalau cukup ya dengan uang segitu, kalau enggak baru mereka urunan ikut-ikut gitu ya, berbagi. Jadi enggak ada salahnya ya, apalagi sebagai perumah tangga ya, itu sudah sepatutnya lah mengembangkan kedermawanan ya, jaga istilahnya ya, sedikit ataupun banyak, yang penting dengan pikiran tulus atau cinta kasih. Kalau di sini kan semuanya diliputi dengan cinta kasih ya, ya cinta kasih berarti tulus ya. Ya kemudian itu keberapa? Nah, pintar Jonathan. Keempat. Lalu yang kelima adalah adanya kesamaan, memiliki kesamaan dalam pelaksanaan sila. Ya, itu kelima ya. Memiliki kesamaan dalam pelaksanaan sila. Nah, coba bayangin kalau dalam satu keluarga ya, si ibu dermawan, si bapak kikir. Nah, coba bisa enggak klop ya? Enggak ya, bahkan si ibu nanti bisa ngumpet-ngumpet diam-diam, itu kan jadinya enggak enak ya suasananya ya, enggak ada kejujuran istilahnya. Kalau punya kesamaan nilai-nilai yang sila yang baik ya, yang satu setia, yang itu juga setia, yang ini nggak suka bohong, nggak suka nipu ya, itu enak banget, adem gitu loh ya. Yang susah kali sila kan namanya pasangan mur dan baut ya. kalau nggak sama tuh nggak klop, ketika bakal jadi satu ya. Tapi nggak gitu ya, memang pasti ada perbedaan ya, orang sepasang itu jadi satu ya. Tapi seiring berjalan itu sila itu kan tetap gitu, karakter orang memang karakter, tapi kalau sila itu sudah belajar dhamma, boleh ketemu dengan dhamma, itu berusaha untuk menjalani sila dengan baik. Dengan demikian kan sedikit perlahan-perlahan bisa mempunyai kesamaan sila ya. Itu yang mendukung ya. Makanya kenapa diharapkan rumah tangga itu baik suami atau istri mempunyai keyakinan yang sama gitu. Karena lebih mudah untuk belajarnya dibanding beda ya kan, yang di A keyakinannya begini, yang di B keyakinannya gitu kan, suka bentrok gitu loh ya. Kalau keyakinan sama enak, hari Minggu sama-sama ke wihara sama-sama ya, dengar dhamma sama-sama ya, itu lebih cepat rukun gitu loh ya. Organisasi juga gitu ya, kalau misalnya pilih bendahara ya, bendaharanya kan juga harusnya punya loyalitas ya, kejujuran gitu loh. Pemimpin juga gitu ya, pemimpin juga mempunyai karakter yang baik. Kan ada 10 syarat ya untuk menjadi pemimpin yang baik ya. Ada kan ya itu ya semuanya, saya lupa. Saya tadi nggak belajarin. Nggak. Yang penting pasti ada punya 10 ya yang persyaratan untuk menjadi pemimpin yang patut dicontoh. Ya, jadi hal seperti itu dalam berorganisasi kita sekehendaknya ya bisa memilih orang-orang yang mempunyai sila yang sama gitu lah ya. Walaupun di seiring perjalanannya itu kemungkinan berubah iya ya. Saya pernah ngalamin seperti itu. Saya punya, saya nggak sebutin siapa namanya dan di mana ya. Pokoknya saya punya seperti asisten lah gitu ya. Itu hampir 10 tahun gitu loh. Itu jujur ya, hasilnya jujur. Karena apa? Saya nggak sebutin karena apanya dulu ya, tapi begitu saya pergi menjadi atasilani gitu ya, nggak lama kemudian 3 bulan kemudian terdengar yang bersangkutan istilahnya melarikan sejumlah dana gitu loh. Saya waktu dengar gitu saya kaget ya, karena selama 10 tahun bersama saya laporan bagus, dan kalau saya sidap itu benar, uang tunai berapa, ini berapa, cocok gitu loh istilahnya. Ya ternyata begitu ya, karena kalau sayanya itu juga disiplin ya, dalam setiap bulan saya minta laporan, jadi dia membuat laporan. Tapi kalau penggantinya kemudian ya Pak, bulan ini nggak sempet, iya
2 bulan nggak sempat lagi sibuk, oh iya 3 bulan nggak sempet, harusnya itu menjadi tanda tanya. Apalagi kalau laporan keuangan ya, saya itu nggak pernah, saya pas 1 bulan nggak sempet, 10 hari kemudian saya kasih waktu gitu ya. Dan juga di print ya, kalau buku tabungan tuh di print gitu loh ya, jadi benar apa enggak. Dan sekali-sekali kita datang tanpa diketahui oleh dia gitu loh, benar gak laporannya. Nah itulah yang membuat dia jadi disiplin, tidak memberi kesempatan untuk berpikir yang negatif ya, karena mungkin orang tersebut tidak punya pikiran negatif, tapi ada pihak yang lain, mungkin di keluarganya dia, atau dia mungkin punya pasangan ya, pacar ya istilahnya ya, atau apa keperluannya mendesak, akhirnya melakukan hal yang tidak baik. Sayang sekali ya, sayang sekali. Padahal dengan uang sejumlah itu akhirnya kabur ya. Ya kalau di kita kan di Buddhis nggak sampai bagaimana lah ya, istilahnya kita kan tahu itu dia akan terima karma sendiri. Dengan seperti ini dia tidak bisa datang ke teman-temannya, dia tidak bisa datang ke keluarganya dengan terang-terangan dilihat orang ya. Itu sebenarnya kan sangat sayang ya, hidup sebagai manusia masih panjang ya, karena masih muda usianya gitu ya, karena kepepet ya, tidak bisa berpikir yang baik ya. Sayang sekali ya. Jadi ya kita itu memang benar kalau misalnya seseorang mempunyai kesempatan bisa berpikir yang negatif jadinya ya. Jadi sedapat mungkin kita itu jangan memberikan kesempatan kepada hal-hal tersebut, karena apa, membuat yang bersangkutan jadi berbuat tidak baik ya, dan juga nama baik yang lainnya juga gitu kan ya. Sampai donatur utamanya mengatakan kalau tidak diketahui kemana uang itu pergi, tidak akan memberikan dana lagi gitu loh ya. Ya khawatirnya kan memang itu kerjasama gitu loh ya. Tapi ketika yang berkaitan itu mengakui gitu ya dan menandatangani ya, yang donaturnya itu memahami ya dan dikoreksi bahwa seharusnya nanti tidak seperti itu ya perlakuannya. Yaitu hanya di segi bendahara, karena saya dulunya memang adanya di bendahara dan usaha dana ya. Itu berkaitan dengan uang, seharusnya kita itu benar-benar harus menghargai uang sekecil apapun itu dari dana orang gitu loh, harus kita jaga. Kecuali uang kita sendiri ya terserah, mau kurang berapa juga terserah gitu ya. Tapi sebaiknya juga walaupun uang sendiri kita harus bisa mengelolanya dengan baik ya, membiasakan jadi baik, orang baik. Nah seperti ini, punya sila yang baik salah satunya ya. Kemudian yang terakhir adalah tadi kan kelima ya, yang keenam adalah mempunyai kesamaan dalam pandangan yang benar, yang luhur, membimbing yang benar ya. Kalau di sini kan karena para biku tentu saja membimbing ke arah yang mencapai keluhuran atau nibbana ya. Nah kalau organisasi kan pasti punya visi misi ya. Nah visi misinya itulah yang harus disamakan gitu loh ya. Kalau sudah mulai ada perbedaan itu bukannya langsung di-cut atau apa ya, kan patut dibahas lebih dulu ya. Kenapa seperti itu? Bisa aja yang atasan yang sudah mulai agak kendur gitu ya, atau mulai berubah visinya tanpa diketahui oleh yang bawahnya gitu ya. Itu harus dikomunikasikan. Nah, jadi tentu saja kita ini mau menjadi orang atau manusia yang dikenang hal-hal yang positif ya. Tadi sudah disebutkan hal-hal yang positif itu bisa kita lakukan dan dikenang oleh orang yang mengenal kita kalau kita mempunyai sifat-sifat seperti itu ya. Berbuat yang baik dengan pikiran cinta kasih, berucap dengan pikiran cinta kasih, berpikir dengan cinta kasih, mempunyai kedermawanan ya, melaksanakan sila dengan baik dan memiliki pandangan yang benar ya. Itu semua tentu saja perlu dilatih, dan di dalam berlatih untuk mendapatkan karakter seperti itu tentu kita ada mengalami halangan atau rintangan ya istilahnya ya. Nah, itu kita bisa lihat dari Buddha Jayamangalagata ya, 8 rintangan yang sudah dilalui oleh Sang Buddha. Ya, itu Buddha Jayamanggala itu patut loh dibaca setiap hari ya, dengan tanpa rasa apa? Malas ya. Ya, itu dengan tanpa rasa malas. Kalau perenungan Abhinha Pacawekana itu kan perlu dibaca ya, untuk merenungkan bahwa kita ini pasti akan tua dan sakit, kemudian mengalami kematian ya. Tapi juga jangan merenungkan itu terus nggak mau merawat tubuh ya Vin ya.
biarin aja, oh nanti tua keriput juga gitu ya. Ya jangan juga ya, harus diusahakan bagaimana supaya nggak tua dini ya. Penuaan dini ya, belum waktunya tua sudah kelihatan tua gitu loh ya. Nah itu juga ada tips-tipsnya, itu nanti kalau itu mungkin tanya Afi nama Mbak Bu Puspa atau siapa. ya termasuk siapa ya, Bu Cuti Sari ya, itu juga hebat ya. Udah usia segitu masih bagus ya. Yang penting pikiran mesti ceria. Lalu apa sih kira-kira yang ada di 8 Jaya Manggala Sutta itu ya? Kesatu ya, dalam kita mengatasi rintangan-rintangan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, selalu disebut pertama itu adalah berdana ya. Kenapa coba berdana? Misalnya kita punya tetangga ya. Tetangga kita orang baru nih ya, kita nggak terlalu dianggap ya. Lah kalau kita senang berbagi misalnya ya sama tetangga kita senang nggak kira-kira? Senang ya, akhirnya mau bersapa gitu loh ya. Saya dulu pernah nemenin keponakan saya di Kucing ya, karena ambil sekolah di sana SMA-nya. Jadi kita tuh bertetangga ya, kita kan dari Indonesia ya, sebelah itu asli orang Kucing gitu ya. Saya juga bingung kenapa ya kalau ketemu kok seakan-akan tidak melihat gitu ya. Sudah tua sih itunya, ibu-ibu dan punya cucu gitu loh ya. Tapi kan saya juga sering memutar kaset-kaset itu, ceramah-ceramah dhamma ya, juga Kuan Im Pusat gitu ya, saya suka putar gitu ya. Rupanya si sebelah ini ngedengerin gitu ya. Terus akhirnya saya juga waktu itu ada pulang ke Pontianak dan membawakan oleh-oleh gitu ya. Nah terus mulai deh nyapa. Maaf ya kemarin saya nggak nyapa, soalnya kalau dari Indonesia itu terkenal apa? Bikin kotor. Orangnya tuh bikin kotor, suka seenaknya gitu loh ya. Tapi enggak, saya liatin kamu dari waktu ke waktu kayaknya orangnya baik. Dari tadinya kayak nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh. Lah kita kan juga nggak ngerti bahasa mereka, kalau nggak salah seperti bukan kek ya, tapi Hokkien ya kalau nggak salah ya. Di situ Hokkien ya, saya juga nggak paham kan ya gitu ya. Terus bahasa Inggris juga dibilang lancar sekali ya, enggak gitu, sama-sama enggak gitu ya. Yang pintar kan Melayu, tapi dalam hati saya waktu dia bilang nggak paham Melayu, lah kan di Malaysia itu di sekolah itu diajarin Melayu, Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi pastilah Melayu mestinya bisa gitu. Jadi tapi menurut mereka tuh kalau Melayu itu dianggap, kalau di sana kebanyakan Indonesia itu gitu loh. Jadi itu. Tapi seiring waktu dia mendengar gitu apa yang saya dengarkan di rekaman lagu-lagu ataupun video-video ya, kemudian kita juga bertutur yang sopan ya, bersikap yang sopan, akhirnya menjadi sahabat baik ya. Jadi sampai sekarang kita sudah tidak di sana pun masih komunikasi ya campur-campur, bahasa Indonesia bahasa Inggris campur-campur. Ya seperti itu. Pastilah kalau berdana, kalau kita baik hati ya, akhirnya orang jadinya mau berbaik hati juga kepada kita. Tapi kadang-kadang ada juga ya, kita sudah berbaik hati nggak kena juga gitu ya. Jadi apa kemudian yang harus kita lakukan? Kesabaran ya. Yang kedua ini dengan kesabaran ya. Kesabaran ya, kalau di sini bisa juga dicontohkan, misalnya itu kan kalau kita tetangga memang begitu ya, kita sabar aja, suatu saat dia akan berubah. Yang penting kita terusin, kita melakukan kebajikan. Tapi bisa juga kesabaran ini dicontohkan dengan hal yang lain, misalnya sakit ya. Sakit kalau kita nggak sabar mau cepet-cepet sembuh gitu, nggak mau minum obat yang rutin tapi mau sembuh, ya itu nggak mungkin ya. Mau cepet sembuh tapi nggak mau ikutin saran dari dokter, minum obat yang rutin, istirahat gitu ya. Nah ini yang termasuk kesabaran ya di dalam menjalani kehidupan ya. Kemudian kalau dengan kesabaran juga masih nggak mempan gitu loh, akhirnya kita pancarkan cinta kasih. Betul ya Willy ya? Willy lagi lihat ya. Dengan cinta kasih, di sini cinta kasih ini misalnya kita yang kemarin saya sampaikan kan ya, kita sering mengucapkan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi kalau ada diganggu hewan, anjing kek, kucing kek gitu ya, nggak suka, jijik lah apa gitu, tikus ya, sama tikus saja ya. Saya pernah loh
sama tikus ya, ya. Saya lagi di masalah meditasi ya. Emang ada beberapa kali tuh di atas turun tikus gitu loh ya. Tapi enggak mengganggu sih gitu ya, enggak mengganggu, mereka juga takut kita ya. Tapi waktu suatu saat saya lagi meditasi, taunya plek, kan kita begini. Di sini tuh kok ada kayak kecil-kecil ini ya gitu loh. Ya kita kan tanggung gitu ya. Udah pokoknya kalau lagi meditasi saya tanggung sampai bel berbunyi ya. Nah ketika bel berbunyi saya lihat anak tikus kecil seperti Minnie Mouse gitu loh, lucu gitu, masih kecil kan lucu gitu ya. Ya udah, saya nggak geli lah, biarin aja di sini ya. Atau kita lagi meditasi, akhirnya ya bisa dipindahin ke seberang wihara itu yang banyak rumputnya gitu loh ya. Jadi seandainya tikus yang besar pun kita bukan mengusir, tapi bukan dengan tujuan mematikan gitu, mengusir supaya dia keluar dari area itu gitu loh ya, dengan pancarin cinta kasih. Benar kalau itu ya. Saya foto waktu itu ketika dia masih di sini tuh, saya kan selalu bawa itu kan HP untuk alarm kan ya, jadi saya foto, jadi orang tuh bener, oh iya ya saya bukannya bohong gitu, memang benar putih ya, tikusnya masih putih, masih bersih, lucu. Ya itulah kembangkan cinta kasih ya. Ini hanya sekedar contoh-contoh saja, apalagi kalau dengan sesama hewan, apalagi dengan sesama manusia ya. Sesama manusia kita juga harus mengembangkan cinta kasih. Nah kalau dengan cinta kasih juga tidak mempan, yang harus kita kembangkan lagi adalah pikiran sakti. Kalau di situ ya, pikiran sakti. Kalau Sang Buddha kan punya pikiran sakti. Kalau kita pikiran saktinya apa sih? Contohnya kalau kita misalnya dicontohkan di sini, misalnya kita punya anak yang susah banget kasih tahu gitu ya. Nggak bisa banget dibilangin gitu ya. Satu-satunya gimana? Anak zaman sekarang katanya nggak boleh dikasarin ya. Makin dikasarin katanya makin ngeledek gitu ya. Lah pikiran sakti ini gini, ada 2 contoh katanya ya. Diambil foto anaknya, terus dipancarkan cinta kasih. Semoga anakku ini akhirnya bisa memahami apa yang saya sarankan atau apa gitu loh. Jadi lewat pikiran cinta kasih, sebenarnya itu pelimpahan jasa ya. Sebenarnya itu pelimpahan jasa gitu. Atau ketika si anak sedang tidur ya, katanya dipegang sininya pelan-pelan. Ketika anaknya udah tidur pules loh ya, katakan semoga anakku bisa memahami apa yang aku sarankan, apa yang aku berikan. Ya itu ya pikiran sakti ya, kita sebagai orang yang belum sakti ya, istilahnya seperti itu ya, lewat pikiran cinta kasih ya. Kemudian apalagi kedamaian batin ya, kekuatan pikiran, kedamaian batin. Nah yang inilah yang dimaksud dengan kalau difitnah kita nggak usah lari. Ini kan di sini kedamaian batin kan waktu Sang Buddha difitnah oleh Cinca, iya ya katanya hamil oleh gitu ya, padahal potongan kayu. Nah kita juga kan nggak lepas ya 8 kondisi kehidupan, kita akan difitnah. Kalau kita difitnah kita nggak melakukannya, masa kita mau pergi pindah, entar pindah ke tempat yang lain, entar kita nggak disukai orang difitnah lagi, masa kita cari lagi ke tempat yang lain, kan enggak. Ya kita harus punya kedamaian batin, kekuatan itu ya, bahwa kita tidak melakukan atau tidak seperti yang disampaikan atau dikatakan atau difitnahkan gitu loh ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kebijaksanaan. Nah kebijaksanaan ini ya, kadang-kadang kan kita dengan berdana nggak cukup, dengan sabar nggak cukup, dengan mencari cinta kasih nggak bisa juga, dengan pikiran pelimpahan jasa nggak kena juga ya, dengan kedamaian batin juga masih ada aja gitu. Nah kadang-kadang ada masalah tetap. Masalah ini istilahnya apa ya? Kalau di organisasi gitu ya, ada masalah tapi kita tidak cukup dengan hal harus disabarin gitu loh. Nah contohnya kalau di rumah tangga dengan asisten rumah tangga lah ya, ada gak dengar cerita gak, pernah ingat gak yang katanya terkenal majikannya itu orangnya baik hati, sabar sekali. Terus tau-taunya ada seorang asisten rumah tangga menguji, masa ya bener gak sih ya majikan saya ini orangnya sabar katanya. Ada dengar ya, waktu itu dia memecahkan apa ya, salah satu benda pot atau apalah yang kesukaan majikannya masih bilang sabar. Ya udahlah gitu ya, lain kali hati-hati gitu ya. Kemudian wah sabar ya, ternyata memangnya saya nggak ada apa-apain. Besoknya dia bangun tidur siang. Biasanya pagi dia bangun siang 15 menit lebih gitu ya. Wah si majikannya udah mulai keras gitu ya, kok tumben bangunnya siang, nadanya udah ketus gitu ya. Besokannya lagi bukannya bangunnya pagi, malah 30 menit terlambatnya. Wah marah si ini,
Ya akhirnya tangan bermain juga gitu ya, selain mulut mengeluarkan kata kasar, tangan bermain juga gitu ya. Nah seperti itu kan sebenarnya sebelum tangan bermain, mulut kasar, sebaiknya kan si ART itu dipanggil, ya kan, dikomunikasikan kenapa kamu begitu, kenapa begini gitu ya. Saya juga pernah ngalamin loh di itu, kayak mungkin banyak lah yang ngalamin ART yang bermasalah ya. Dia mau pulang gitu loh, dicari macam-macam, katanya sakit gitu loh ya, sakit, kita kasih obat, ternyata kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Akhirnya kita, karena kita sama-sama sibuk kan kerja ya, kita rawat aja, dimasukin ke rumah sakit. Di rumah sakit kok katanya susternya nggak mau minum obat, kok tahu suster, itu dibuang ke kolong ranjang. Jadi itu dia cuma pura-pura aja kayaknya sakit gitu, padahal mau pulang gitu loh ya. Ya udah, kalau memang dia nggak betah mau pulang ya kita pulangin, ngapain gitu, kita juga capek hati kan, ngapain sampai kita berbuat kasar kepada dia kan, istilahnya ya. Ya udah kita pulangin itu. Cuma kalau dia keluhannya waktu itu sakit ya, nggak bisa kerja, sakit, ya udah kita nggak apa-apa izinin ya, bahkan kita kasih obat gitu loh ya, tapi nggak sembuh-sembuh kok, di kamar terus ya. Akhirnya kita ambil solusi, ya mungkin dia mesti dirawat di rumah sakit gitu ya, diinfus atau di apa gitu ya, tapi nggak taunya nggak ada perkembangan juga ya, ternyata dia sakitnya sakit itu gitu loh ya. Nah itu kadang-kadang diperlukan seperti itu. Lalu kemudian adalah setelah kebijaksanaan, kekuatan sakti. Kalau tadi pikiran sakti kan ya, pikiran sakti dari kita punya pikiran termasuk pelimpahan jasa itu ya. Lalu ini yang ketujuh adalah kekuatan sakti. Nah kekuatan sakti ini kalau tingkat-tingkat yang sudah seperti biku atau arahat kan ya memang bisa menjelma ya, bisa menjelma menjadi naga ya, itu kan istilahnya menjinakkan naga yang lagi marah ya. Nah kalau kita ini sebagai upasika perumah tangga atau belum yang mencapai kesempurnaan, artinya ya kalau kita ada masalah kadang-kadang kita tidak bisa memecahkannya ya, tapi orang lain bisa. Jadi istilahnya mendelegasikan gitu loh. Pernah gak ngalamin ya, entah itu anak atau saudara atau suami istri misalnya ya, ada masalah, si istri atau si suaminya saran ini sebaiknya gini, nggak didengerin. Tapi ketika iparnya mungkin atau sahabat baiknya mungkin memberi nasihat, dia mulai mengerti, dia mulai paham, oh iya seperti itu ya. Contohnya nggak jauh-jauh saya lah ya, ketika saya ingin menjadi seorang atasilani, saya berpikir itu kan baik ya kan, itu keinginan baik, kenapa kok nggak keterima gitu ya, bergelut sendiri ya. Tapi akhirnya ketika mendapat masukan dari orang yang lebih baik ya dalam berkata atau lebih memahami ya, kita ngerti, oh iya ya kita nggak perlu ngotot ya sama orang tua, oh ya kita nggak perlu ngotot sama keinginan kita ya, kita harus bersabar apa. Jadi pendelegasian ya, biasanya bos juga belum tentu bisa mengarahkan bawahannya dengan kata-kata yang baik atau apa. Nah, biasanya itu ada wakilnya ke atau asisten yang mananya atau apa ya, yang bisa nyambung dengan orang tersebut yang sedang ada masalah atau konflik ya, akhirnya reda sendiri ya. Ini yang disebut kekuatan sakti. Nah yang terakhir adalah pengetahuan ya. Di sini pengetahuannya kan apa Willy, itu kan ada orang yang merasa dia itu sudah suci ya, jadi mengibarkan panji sebenarnya itu bukan kebenaran ya. Jadi istilahnya pengetahuan itu kalau kita ada orang yang sok tahu, sok pinter ya, sok ngerti gitu ya, padahal enggak gitu loh ya. Jadi kita nggak mudah ditipu ya. Jadi kita banyak-banyaklah belajar istilahnya ya. Belajar itu bukan harus di perguruan tinggi ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini kan ada sekolah alam namanya ya. Ya sekolah alam itu istilahnya belajar dari pengalaman gitu loh ya. Jadi kita kalau udah ditipu nggak ditipu lagi ya. Jadi bukannya dipukul pipi kiri terus kita kasih, iya janganlah, itu namanya kita nggak pinter ya. Kalau pinter ya kita menghindar. Ya iya kan ya, udah dirugiin ya. Misalnya kita mau berdana nih ya, kita berdana ke orang yang kita kan belum tahu, kita berdana nih sama si A gitu ya, ternyata dana kita nggak tercantum gitu loh ya. Diusut-usut kita dengar, wah kamu kalau berdana mau kasih uang jangan ke si itu, dia memang suka nggak kasihkan lagi ke bendahara atau kemananya ya. Terus kemudian kalau tiba-tiba 3 bulan kemudian atau gimana kita mau berdana lagi, kita cari orang itu lagi enggak? Ya enggak lah ya. Kalau kita cari lagi ya namanya kita bodoh lah ya istilahnya. Kecuali kalau memang orang itu kita dengar sudah
insaf pinjam itu ya, sudah paham bahwa dia salah gitu ya, sudah nama baiknya udah ada lagi ya, kita boleh menyerahkannya. Kalau enggak ya ngapain kita membiarkan dia berbuat buruk dan kita juga melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak pantasnya ya. Ya itu ya. Jadi dalam hal ini ya, Sila sampaikan hal-hal yang patut dikenang itu adalah kita seharusnya mempunyai, ya nggak jauh-jauh lagi, kita harus mempunyai kebajikan ya. Kebajikan itu dengan memiliki karakter yang baik atau positif ya. Apa sih manfaatnya kalau kita merawat sila dengan baik? Pasti ada yang tahu. Kira-kira apa? Kenapa sih kita harus merawat sila dengan baik gitu loh? Yang ke satu sudah pasti ya, nama kita harum ya kan. Kalau kita sering berbuat baik ya, berdana pun juga seperti itu. Berdana ya kalau kita punya materi yang banyak, besar-besar nggak apa-apa. Tapi kalau kita materinya hanya sedikit cukup, ya kita bisa berbagi di sini sedikit, di situ sedikit ya. Semakin banyak kita berbagi ya, itu semakin kita dapat diterima oleh banyak orang. Wandani contohnya ya, adanya organisasi Wandani itu apa? Kemanapun kita ada di wilayah manapun yang kita tidak tahu, kalau kita ada dalam organisasi itu kita bisa menghubungi kan, kita punya teman ya. Tentu saja bukannya punya teman terus kita nggak bawa apa-apa gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita datang ke suatu wilayah kita tetap punya ada sesuatunya, oleh-olehnya atau apa, itu kan membuat apa persahabatan yang lebih baik lagi ya. Ya bukan kita mengharapkan, tapi istilahnya kalau kita ada bawa buah tangan itu pastilah membawa keriangan tersendiri ya, apa namanya, dikenang gitu loh ya. Oh siapa namanya, si Vivi orangnya baik loh ya, dia suka menghibur kita gitu loh ya. Yang menghibur itu kan baik juga kan ya, dia suka menghibur dengan suaranya yang indah gitu loh ya. Nah itu satu manfaat dari kita mempunyai sila yang baik. Kedua, kita berada di lingkungan yang dimanapun kita berada ya, kita bisa menyesuaikan diri. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita itu bukan seorang sarjana ya, bergabung di lingkungan orang-orang yang memang sarjana ya, itu Nancy Marduli kayaknya udah pernah juga sampaikan dia sepertinya waktu pertama-tama berlatih dianggap kayak gak mungkin lah bisa orang ini gitu ya, saya dengar itu. Tapi dengan kemauannya tidak membalas respon yang kurang baik ya, kan katanya punya insting kita ya. Nah, dia membuktikan akhirnya sekarang kan juga berhasil ya, namanya juga semakin berkibar ya, Nancy Marduli. Nah kita tidak takut, tidak khawatir berada di lingkungan yang tidak setara dengan kita, ataupun misalnya kita bukan orang konglomerat ya, berada di lingkungan konglomerat, kita nggak merasa kita tuh rendah, nggak. Kalau kita punya sila yang baik ya, karena apa ya, itu saya punya sila yang baik, saya tidak membunuh, saya berusaha tidak membunuh, atau justru kalau memang tidak pernah membunuh itu lebih bagus, tidak mencuri ya, tidak berbohong, tidak berbuat asusila. Apanya kita yang mau ditakutin ya, mau dibilang apa kita. Nah orang yang hartanya banyak, pendidikannya tinggi, belum tentu punya sila yang baik seperti itu. Jadi nggak usah takut gitu loh ya. Ya dulu pernah dilema kan ya, dulu sekali tuh pernah dilema juga ada istilahnya baru gitu ya, yang pendidikannya mungkin tidak tinggi, tapi ini audiensnya tuh sarjana-sarjana semua gitu ya, sempat grogi. Tapi begitu ingat hal ini, tenang, bawain ya. Yang saya sampaikan ini kan tentang kemoralan spiritual, bukan tentang jabatan atau apa, enggak ya. Saya sendiri ini kan Atta Silani ini saya bukan lulusan STAB ya. Usia juga bukan muda lagi ya, sudah sudah jauh sepuh lah gitu istilahnya ya. Tapi ya tidak istilah rendah diri, enggak juga ya. Cuma kita memang harus tahu diri ya. Tahu diri itu maksudnya kan bukannya lu tahu diri sedikit, kayak bukan begitu. Maksudnya kita harus mengetahui diri kita ini loh, udah nggak muda lagi loh, nggak usah pergi ke sana ke sini repot sana sini gitu loh ya. Kita kan walaupun kelihatannya mungkin masih sehat, fisik masih sehat, tapi kalau kita disuruh berputar seperti Atta Silani Gunanandini, Atta Silani Dhammanandini yang begitu banyak ya jadwalnya ya, mungkin kita akan tepar sendiri ya. Iya, kalau kita udah tepar sendiri yang rugi siapa? Kan
organisasi ya, kita juga organisasi juga ya kan. Organisasi Astinda itu baru ya, dananya pun juga mungkin nggak terlalu banyak ya. Kita harus bisa menjaga kondisi kita sendiri ya di usia seperti ini ya. Makanya saya juga maaf ya tidak sering-sering kesini juga misalnya apa ya, karena membina di satu daerah saja itu kita harus penuh dengan apa sih, daya usaha ya, cara berpikir kita gimana ya supaya kita punya nasihat, saran kita ya didengar, bisa membawa perubahan gitu loh ya. Itu kan satu-satunya tujuan kita berada di suatu wilayah ya, bisa merubah karakter negatif dari lingkungan situ menjadi positif gitu. Jadi biasanya mereka tuh iri ya, jadi bisa mengerti ya. Salah satunya dulu pertama kali saya datang ya di setiap tempat gitu istilahnya, kalau kita punya dana gitu ya, kita cuma punya 10 barang gitu loh ya. Jadi waktu itu saya juga belum belajar gitu ya, cuma saya waktu itu ingat, wah ibu-ibu ini rajin nih kesini berdana ya, udah saya kasih aja 10 gitu ya. Lalu kemudian ibu-ibu yang lain bilang, kok saya nggak dikasih sih, nggak dikasih gitu ya. Wah iya, ini saya salah strategi, itu kan belajar. Saya salah juga memang ya, kenapa ya, ya berarti besok-besok kalau saya punya 10 aja saya harus memberikan kriteria, jadi mereka paham. Ya, jadi kenapa orang itu dapat? Karena orang itu rajin. Kenapa orang itu dapat? Karena orang itu mau maju ke depan jadi pemimpin puja bakti. Kenapa orang itu dapat? Karena dia paling nomor 1 datang selama 1 bulan gitu loh. Ya jadi harus ada kriterianya. Tapi saya juga sarankan kepada mereka, kalau misalnya ada orang datang, tamu datang ya, membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itu nggak cukup untuk mereka semua. Misalnya ada 40 orang, tamu itu bawa hanya cukup untuk 20 orang. Ya jangan yang gontok-gontokan, kok saya nggak dapat cuma 20 orang. Seharusnya lah kalau mau adil, yang 20 orang itu kan warga di situ, berbagilah untuk 20 orang yang lainnya gitu loh ya. Berpikiranlah yang positif, kalau memang tidak mau ada yang iri gitu ya. Kan sesama, bagi saja gitu loh. Jangan sampai kedengaran orang yang bawa oleh-oleh itu kok kurang ya. Kesian ya, orang itu kan mau berdana, berbuat baik. Kalau sampai wah saya kok ternyata nggak adil, dianggap nggak adil, itu kesian kan, sedih kan. Jauh-jauh dia datang, dia senang bawa oleh-oleh buat orang sini ya, pikiran berbahagia semua ya. Taunya kok ada kok saya nggak cukup ya, dibilangnya saya nggak adil ya, kasihan ya. Jadi saya bilang kalau maunya rata adil, yang dapat coba dibagi yang nggak dapat barangnya. Misalnya dapat seperti telur asin misalnya ya, kan 1 kotak ada 10 gitu ya. Ya kamu dapat 5, yang kamu kena itu nggak dapat, bagi 5 juga, kan adil jadinya ya. Jadi kita biasakan orang punya sportif. Nah seiring waktu sih udah mulai ngerti, udah mulai nggak menggerutu. Jadi oh belum karma saya ya sila, nah itu udah bagus ya. Oh belum waktunya saya sila, belum rezekinya saya sila, ya udah bagus gitu. nggak nuntut gitu loh istilahnya. Nah kemudian juga saya minta ya, seperti puja bakti di sana memang tiap hari, selama saya ada setiap hari ya. Tapi saya bilang jangan karena ada atasilani atau samanera atau biku mau rajin setiap hari. Tapi justru keberhasilan seorang biku samanera atasilani di suatu tempat itu, ada atau tidak adanya, kebiasaannya itu tetap berjalan. Itu namanya kita berhasil gitu loh ya. Ya sampai saat ini sih ketika saya pergi ya saya pakai taktik juga sih. Saya minta dikirimin foto gitu loh ya, bukti bahwa mereka tuh puja bakti gitu loh. Kan zaman sekarang ada HP ya kan, jadi emang kalau ibu-ibu tua kan nggak bisa menggunakan, tapi kan ada yang sedang ya, yang masih dewasa gitu, atau masih ada yang remajanya, itu saya minta tolong dong kirimin ya gitu, fotonya atau itu ada puja bakti gitu ya. Jadi sampai saat ini masih seperti itu ya, moga-moga mereka seperti itu selanjutnya. Dan bahkan sekarang tadinya patrianya itu tidur ya, sekarang saya juga senang Vin di sana karena ketua patrianya itu baru mengganti Yusua, kenal ya? Kenal nggak Yusua William? Ya, itu Yusua menjadi ketua ya PC-nya Pati ya, jadi dia mulai mau menggerakkan juga. Ya bagus sih, udah mulai ada kegiatan-kegiatan function baksos, terus berbagi nasi bungkus, terus kemarin juga ada acara camping ya, itu diikutin semua. Ya karena kalau nggak ada generasi mudanya, bagaimana ya Romo ya? Kita kan semua bertambah usia ya, ya itulah generasi muda seperti si ini siapa ya namanya Pink ya.
Pink ya. Itu mulai mau ke sini ikut ya SPD ya, terus sekolah minggu juga ikut ya, ada acara apa mau ikut, itu nanti menambah keyakinan kepada tirak tanah ya. Kemudian apa? Kita merawat sila dengan baik, kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Nah, kebahagiaan atau keberuntungan itu juga jangan dianggap itu materi ya. Misalnya kok nggak punya motor, kok nggak punya mobil, bukan ya. Ya namanya keberuntungan itu kalau kita punya kesehatan yang baik itu suatu keberuntungan ya. Terus kalau punya pasangannya setia itu keberuntungan yang bukan main ya. Punya anaknya sehat ya, anaknya berada di lingkungan yang baik ya, tidak mendapatkan teman yang buruk ya, terus juga sukses dalam sekolahnya, itu keberuntungan ya. Jadi yang namanya keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan itu jangan terus dianggap itu adalah bentuknya materi ya. Kemudian ada lagi, kalau kita mengalami penderitaan termasuk sakit berat misalnya ya, itu kita bisa menerimanya dengan sabar ya. Fisik boleh sakit tapi batin tidak ya. Saya itu dulu pernah juga mengikuti pelatihan retret di Dhamma Java ya. Kebetulan waktu saya ikut itu ternyata pemiliknya juga menjadi peserta ya. Jadi waktu itu ketika COVID, beliau terkena COVID ya. Namun kirim foto bilang, kalau saya tidak bisa menghadapi sakitnya badan ini, ya kalau gitu untuk apa saya menjadi pemilik Dhamma Java gitu. Biarlah fisik ini menderita tapi batin saya tidak menderita. Saya harapkan kalian semua bisa tetap meneruskannya. Ya sampai sekarang Dhamma Java masih terus ya menerima retret itu ya. Saya waktu itu di Dhamma Java di Gunung Gelis, Bogor, Gunung Gelisnya. Ya itulah, orangnya memang sangat low profile sekali ya. Ya saya sangat beruntung karena walaupun baru pertama ternyata bersama beliau ya terus menjaga hubungan baik juga ya sampai akhirnya beliau meninggal ya. Kemudian apa? Kalau kita meninggal kita bisa terlahir di alam bahagia, itu udah pasti ya kalau kita punya sila yang baik. Nah itulah ya. Nah sila kan juga kan malam ini malam terakhir untuk memberikan penyampaian pesan damai ya. Pesan damai ini juga bukan inisiatif sila sendiri, bukan ya. Ini kan dari pengejawantahan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Tapi Sang Buddha itu juga kan memberikan dhamma itu bukan kita harus hafal sutta tuh begini ya. Kitab Abhidhamma tuh harus dipahami dengan jelas bagaimana, enggak ya. Intinya adalah yang 3 itu aja. Kurangi atau hindari perbuatan buruk, tambahkan perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Itu yang dipegang ya. Contohnya pernah dengar gak Bante Panyawaro ada memberikan Dhammadesana atau Anusasana ketika ahli sosiolog pergi ke negara tetangga kita yang mayoritas Buddhis. Pernah dengar gak itu ya? Kan terus ahli sosiolog itu tidak bertanya kepada tokoh-tokoh agama, tidak. Karena itu kan negara Buddhis ya. Dia tidak mensurvei itu, dia mensurvei kepada warganya. Ya, kepada warganya. Ternyata walaupun di situ negara Buddhis, warganya itu tidak terlalu paham kitab suci gitu loh. Ini apa enggak. Yang mereka tahu adalah hukum karma. Mereka itu meyakini hukum karma. Hukum karma itu ya kita berlaku buruk, hasilnya kita menderita. Kita berlaku baik, kita berbahagia. Tapi namanya kan negara Buddhis ya. Ya di penjaranya banyak yang agamanya iya. Tapi mereka paham gitu. Ya ini resiko saya gitu loh. Iya, resiko saya berbuat buruk ya saya dipenjara gitu loh istilahnya ya. Tapi mereka juga nggak ngerti, nggak gitu paham tuh itu suta ini, pitaka ini, dhammapada ini gitu nggak paham juga, nggak terlalu ya. Dan juga ketika zaman Sang Buddha nggak semuanya mencapai tingkat kesucian itu yang bisa mengerti ya kan. Hanya sekedar diberikan dhamma oleh Sang Buddha langsung gitu loh ya, langsung bisa terima gitu loh ya. Ya itu mudah-mudahan aja dengan kita kebajikan yang kita lakukan pada saat Buddha berikutnya ya, Buddha Maitreya ada, kita juga terlahir sebagai manusia. Dimana kan kalau zaman Sang Buddha beliau bisa melihat siapa sosok nih yang bisa
tercerahkan. Nah, siapa tahu kita terpilih pada saat itu, udah tercerahkan. Ya syukur-syukur kalau tanpa itu kita sudah mulai merintis dari sekarang ya. Mungkin di sekitar sini udah ada yang sotapana ya, kita mana tahu ya. ya demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Saya juga berharap keberadaan saya ini bisa dikenang tentunya ya. Dikenangnya tentu saja diharapkan yang positif ya. Seperti saya juga mengenang para Romo, Ramani, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua ya, penyambutannya baik ya. Seperti yang Bante Hitako bilang ya, kita datang ke suatu tempat kita bisa merasakan energinya. Itu adem atau enggak gitu ya. Ada keramahan atau enggak di situ gitu ya. Bisa kita rasakan ya. Ya selama itu awalnya seperti itu memang berasa ya, tapi kalau kita kemudian ada lama berkecimpung lama di situ, kita juga tahu apakah itu hanya sekedar kepura-puraan atau memang ketulusan. Itu bisa ya. Beda loh, kita hanya sebagai tamu dengan kita sebagai penghuni di sini. Pasti beda ya. Dimana kita bisa tahu yang mana yang benar-benar tulus dalam melakukan pelayanan, kebajikan, dan dimana orang yang hanya sekedar ingin tampil atau ya sesaat saja gitu loh istilahnya. Itu bisa diketahui. Tapi ya kalau kita sudah ketahui ya tentu saja kita harus membimbing ya. Harus membimbing kalau orang itu masih salah atau apa, kita harus bimbing gitu loh. Ya demikianlah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mungkin Vanessa tadi udah sampaikan belum bahwa saya ingin setelah saya sampai menyampaikan ini, sudah tahu? Sudah diinfokan? Oh iya, kalau gitu saya kasih ke Vanessa. Ya, terima kasih ya atas sikap ya, mau mendengarkan dengan tenang ya, tidak mencela, tidak mengelak, semuanya bisa memahami saya harap ya. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Silahkan kepada Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama jika ada yang ingin bertanya. Kesempatan bertanya malam ini hanya untuk 2 orang, 1 wanita, 1 pria. Kalau nggak ada yang mau tanya nanti Sila yang tanya gitu loh. Iya, saya tuh maunya yang kesempatan pertama ini 2 orang, 1 lelaki 1 wanita. Setelah itu saya yang bertanya 2 pertanyaan juga. Nanti kalau waktunya masih cukup juga bertanya lagi boleh, 1 laki 1 wanita lagi ya. Enggak. Kalau enggak biar break dulu deh. Kayaknya Civivi mau kasih ini deh, mau kasih surprise ya. Biar mereka tenang dulu. Mau melakukan kebajikan nih Civivi dan kawan-kawan. Silakan. Selamat malam atas Silani Santuti, juga semua rekan-rekan sedana. Malam ini kita dari grup Kita Meta ingin memberikan sebuah hadiah khusus untuk atas Silani Santuti. Mumpung ada di sini, berupa sebuah lagu yang berjudul Harumnya Kebajikan. Semoga Silani berkenan. Terima kasih. Yuk. Thank you.
kasih. Terima kasih atas Silani, semoga berkenan. Terima kasih hadirin semua. Iya, terima kasih ya ibu-ibu yang hebat. Ya, ibu-ibu semua kan? Iya kan ibu-ibu semua. Terima kasih, hadiahnya sangat berkesan. Ya, udah direkam juga sama Cilan ya. Buat kenang-kenangannya. Ya, itu udah seger belum? Udah seger ya. Ada sekarang. Ya, silakan yang mau bertanya. Sebentar, Willy boleh nanya nggak sih sebenarnya? Iya, ya dah Willy, ayo. Selamat malam Sila. Malam. Saya ingin bertanya, orang sabar sama orang yang masa bodoh itu sama nggak? Beda. Kan sama-sama sabar. Udah Beda. diemin aja gitu. Sabar itu ke positif. Kalau masa bodoh lebih ke negatif. Cuek gitu ya, masa bodoh. Kalau misalkan orangnya, kan karakter orang banyak macam. Kalau misalnya disabarin berubah, disabarin tambah ngelunjak. Kalau disabarin nggak ditegor nggak berubah juga. Nah, itu bagaimana bijaksananya? Apakah kita harus bersabar terus menunggu perubahan? Lama-lama ya gimana gitu kan? Manusia mau kayak Buddha pun juga, saya melihat di Buddha Jaya Manggala kan ada yang sacaka kan. Jadi kan pasti kan dia ngincer terus dong sampai sang Buddha benar-benar sudah nggak ada ide lain. Akhirnya kan langsung dibantah pakai yang tentang lintang apa gitu kan, pertanyaan yang sampai petir segala macam, sampai sumpah segala macam baru dia kalah. Nah itu apakah seperti itu? Ya terima kasih Willy pertanyaannya ya. Mesti dapat hadiah nggak ya Willy ya? Di situ kan kita memang ada kesabaran, juga tentunya ada kebijaksanaan ya Willy ya. Itu coba suami istri aja ya. Ada loh ya suaminya yang tidak berubah-berubah. Saya dulu pernah ngalamin ya, kan nggak sebut nama ya dan tidak sebut di mana. Itu suaminya suka selingkuh ya. Padahal si istrinya ini sejak sebelum menikah sudah tahu pacarnya ini suka perempuan gitu istilahnya. Tapi dia berharap ketika menikah dengan saya, toh berarti saya dipilih oleh dia. Siapa tahu dia bisa berubah, ya kan? Ya. Tapi ternyata tidak. Tetap aja begitu, gitu loh. Ya, sampai sudah punya anak 3, tetap begitu, gitu loh. Si istri tetap sabar, gitu ya. Sampai akhirnya dia takut dong ya, takut terkena penyakit seksual dong ya. Ya itu akhirnya berkonsultasi mau putus gitu istilahnya, mau pisah gitu ya. Tapi kan diingatkan gitu loh. Untung dia bertanya dengan orang yang baik hati, yang bijaksana gitu ya. Coba pikirin, anak-anak masih kecil ya. Kamu kan udah tahu karakter suami kamu seperti itu. Niat kamu sudah baik ketika mau berpasangan supaya dia bisa berubah gitu ya. Ternyata seiring perjalanan kadang baik kadang kambuh gitu ya. Kadang-kadang malah dengar-dengar kalau ke dokter pun katanya toh masih ada dokter yang bisa ngobatin gitu loh. Misalnya dia kena penyakit gitu ya, toh masih ada dokter yang bisa ngobatin gitu loh. Jadi itu istilahnya orang punya nafsu birahinya terlalu itu ya. Itu kalau nggak sabar-sabar ya pisahlah gitu loh. Tapi dia tetap bersabar dengan kebijaksanaan apa? Kalau misalnya mau melakukan hubungan misal apa ya, ya. Terus misalnya dia ya sudah dia seperti itu, tapi saya tetap mendapatkan dia bertanggung jawab tentang hal penghasilan bulanannya ya. Maksudnya untuk rumah tangganya, terus untuk sekolah anak-anak tetap gitu ya. Jadi tetap pegang itu. Nah sampai akhirnya di usia yang semakin tua pun ya si lelaki ini mulai bisa istilahnya sadar lah gitu, istilahnya sadar gitu loh ya. Nah itu kan salah satunya karena kesabaran dari pihak si istri gitu loh ya. Nah kalau misalnya itu bukan pasangan ya, coba deh kalau pasangan ya
Waktu pasangannya masih ada, sepertinya kesel banget, benci banget, dia pengen pisah banget. Tapi ketika sebelum terjadi perpisahan, pasangannya itu meninggal, yang masih hidup pasti akan merasa bersyukur. Saya masih mendampingi dia sampai dia meninggal. Itu berubah gitu loh. Dari tadinya benci banget, kesel banget lihat orang itu ya, tapi ketika pasangannya nggak ada, pergi ya, yang diingat adalah yang baiknya. Dan dia merasa bersyukur dia bisa melalui masa-masa sulit sampai terpisahkan oleh maut. Nah itu fungsinya ya. Kalau itu tidak bisa terhindarkan ya, kan istilahnya juga di agama Buddha juga tidak tidak melarang perpisahan itu, tapi tidak menganjurkan ya perpisahan itu ya. Jadi kita harus perlu ya istilahnya kesabaran itulah ya. Tapi kalau beda misalnya itu hubungan bisnis ya, atau misalnya apa, nah itu kan bisa kita dengan tadi pendelegasian misalnya ya, kita sabar ya, dia nggak berubah, coba delegasikan, coba misalnya sama teman saya yang itu, dia bisa ngerti gak sih, bisa paham gak sih kekurangan dia itu ya, banyak cara-caranya itu kan ya. Atau dengan pelimpahan jasa, misalnya sabar-sabar, tapi bukan hanya sabar aja ya. Willy kan tahu berbuat baik itu bisa kita melimpahkan jasa ya. Saya juga sarankan kepada ibu-ibu yang kesel, rata-rata ibu-ibu sekarang suka kesel sama anaknya, udah bukan mak suaminya, sama anaknya zaman sekarang ya. Saya bilang ya, saya belajar juga dari pengalaman, saya nggak berkeluarga ya, tapi saya kan punya kakak lelaki dan kakak perempuan ya, dimana sering berbagi kepada saya gitu, info-info gitu, kita kan juga suka dengar gitu ya. Jadi ya cara satu-satunya itu pelimpahan jasa, kita melakukan hal-hal yang baik ya, terus kita pelimpahan jasa ke anak kita yang mana yang sedang bermasalah ya, itu biasanya ada hasilnya kalau kita memang melakukannya dengan benar ya. Kayak function kan juga ada, misalnya kesedapat mungkin kita tidak memesan ya, tidak memesan besok saya mau beli burung ya, tolong ya sediain, itu kan dia cari ya, kita namanya mencari, berarti dia kan menangkap ya, menangkap burung-burung kan si yang penjual itu. Kita mengkondisikan seperti itu ya. Kalau misalnya nggak bisa terhindarkan ya udahlah ya, misalnya itu program wihara ya mau nggak mau gitu ya, tapi kita kan bisa melakukan, misalnya kita melihat burung yang sedang terkapar atau semut yang sedang di genangan air, kita bantu supaya dia keluar dari kesulitan itu suatu hal function sebenarnya ya. Pernah dengar cerita nggak yang ada seorang pria dibilang dia umurnya sebentar lagi sama dokternya, tapi ketika itu dia melihat semut ya, dia berpikir dia juga nggak akan lama lagi ya, dia berbuat kebajikan, jadi semut-semutnya itu dikeringkan dari air-air itu ya, tapi ternyata umurnya panjang. Jadi dokter yang memeriksa dia kaget, kok bisa ya melewati itu gitu ya, kenapa? Oh ternyata dia melakukan banyak kebajikan, menolong makhluk-makhluk yang sedang menderita gitu loh ya. Saya sendiri pernah ngalamin, waktu itu saya di kamar mandi itu kan ada itunya kaca dan kaca gini ya, terus ada jerujinya, dengar suara burung gitu, suara dengar anak burung, mana ya, cari-cari nggak taunya anak burung itu kejepit di antara itu apa sih namanya, nako ya gitu ya. Nah itu saya pelan-pelan gitu loh, kesian ya, dia nggak luka nggak apa sih, tapi kejepit nggak bisa terbang gitu loh ya. Pelan-pelan diambil akhirnya bisa lepas. Begitu saya ngelepasin tuh rasanya beda sama kita melepaskan burung yang kita beli, beda banget gitu loh ya. Itu kayak nyes aja kita, saya telah menolong gitu loh. Nah ketika sudah melakukan hal itu, kita bisa limpahkan jasa ke orang yang kita merasa perlu ya. Misalnya orang ngeselin banget gitu, kita tahu dia tuh berbuat buruk tapi dia kok nggak paham-paham gitu ya, kita bisa limpahkan ke situ. Nanti kalau sekali dua kali tentu mungkin belum tentu bisa langsung ya, namanya frekuensi kayak radio kan, kita cari frekuensinya kan mesti berulang kali ya baru pas suaranya bagus gitu lah. Nah itu juga pelimpahan jasa juga, jangan kita harap hanya sekali dua kali orang itu bisa berubah, enggak juga gitu loh ya. Kita rugi gak sih seperti itu? Enggak, karena kita kan melakukan kebajikan itu sendiri udah melindungi diri kita gitu loh. Itu satu-satunya jalan ya yang zaman sekarang gitu loh ya. Satu, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, kedua kita berbuat baik untuk orang lain ya, semoga bisa sefrekuensi gitu loh ya, jadi dia bisa memahami, tidak mengulangi. Begitu Willy ya. Bener. Jadi nggak usah dibayangin orangnya aja, kita sebut namanya gitu ya untuk pelimpahan jasa. Semoga si ini ya bisa memahami kekurangan dia, kekeliruan dia, kesalahan dia, bisa memahami apa yang saya maksud ya.
Nah jangan, diusahakan jangan. Nah itu makanya kita ya udah nanti lahir terus, ketemu terus sama dia ya. Jangan, ya itu kan cara pelimpahan jasa itu juga ya. Dan kemudian kan ada cara pendelegasian. Coba dilihat orang yang dekat sama dia siapa sih gitu loh. Orang yang bisa bicara dengan hati ke hati sama dia siapa sih gitu. Mungkin dia sama kita udah jaga jarak dulu ya, jadi nggak bisa nyambung. Bisa seperti ini, jadi 8 cara itu untuk mengatasi masalah itu bisa digunakan sebenarnya. Ya tapi yang penting kita jangan timbul marah. Kan seperti kemarin kita kena istilahnya diguna-guna gitu ya. Kalau nggak sefrekuensi, kalau karma buruk kita nggak berbuah, nggak akan masuk. Nah kalau kita juga turut benci, marah, kita tahu nih kita dikejar, itu bertahan lama. Jadi kekuatannya itu tahan lama ke kita semakin menderita. Tapi kalau kita tidak membenci, kita mengembangkan kebajikan dengan pelimpahan jasa, dengan melakukan kebajikan, itu dengan sendirinya bisa pergi sendiri gitu loh. Ya, karena kan kekuatan pikiran itu memang ada, dan kekuatan pikiran itu bisa digunakan untuk yang baik, juga bisa untuk digunakan yang tidak baik kan. Ya, itu satu-satunya kita. Sama seperti orang meditasi ya. Sepertinya meditasi dia bisa duduk tenang, diem ya. Kalau teori meditasi kan bilangnya dia udah pinter ya, udah ahli ya. Sebenarnya itu kan kita nggak tahu pikiran dia berputar berkeliling atau enggak. Tapi setidak-tidaknya dia memang sudah berhasil menjaga fisik dia diam. Itu salah satu hasil dari dia berlatih ya, berarti konsisten, dia bisa menjaga posisi dengan baik, salah satu kelebihannya. Tapi pikirannya siapa yang tahu gitu loh ya, dia berpikiran positif atau untuk berpikiran negatif kita nggak tahu, yang tahu diri kita sendiri. Ya kayak Willy kan udah belajar, buat apa menggenggam kebencian, buat apa menggenggam kemarahan, nggak menyelesaikan hubungan itu lagi ya. Demikian Willy. Ya terima kasih ya sudah memancing. Kalau gitu nggak apa-apa dah, dapet ya tetap ya. Ini Willy. Kemarin kan Silver Queen ya? Enggak ya. Kemarin itu tas ya. Ya udah ini Dairy Queen kan lelaki biru aja ya. Yuk sama-sama kasih juga. Yuk yang perempuan. Iya. Mbak Yayu ya. Ci Yayu. Kak Yayu. Sila, saya mau bertanya. Ya. Beberapa kali saya mendengarkan ceramah dari Bante, ada yang maksudnya mengatakan kitab komentar sama kitab ulasan, itu maksudnya apa? Pertanyaan kedua, saya mau tanya, kalau dalam agama Buddha itu, kalau kita mendapat berkah, kalau agama sebelah kan ada ucapan puji Tuhan kayak gitu sama alhamdulillah. Kalau dalam agama Buddha itu kita mengucapkan apa Sila? Terima kasih. Iya terima kasih. Ya, kitab komentar dan kitab ulasan ya. Iya itu biasanya kalau kitab ulasan itu lebih mengulas apa yang disampaikan oleh Sang Buddha gitu, komentarnya Sang Buddha. Kata-kata kalau nggak salah ya, kitab ulasan itu kata-kata deh. Jadi istilahnya lebih rinci, lebih diperjelas gitu loh istilahnya ya. Saya sendiri sebenarnya kalau hal-hal seperti kitab-kitab itu terus terang ya belum terlalu memahami juga ya, karena saya pada dasarnya menyampaikan apa yang pengalaman hidup saya yang sesuai dengan ajaran Buddha ya, tentang kesabaran dengan pikiran cinta kasih gitu ya. Tapi kalau kitab-kitab terus terang saya sendiri belum terlalu memahami, kecuali kemarin itu Atasilani kemarin itu kan mereka lulusan STAB di mana mereka memang belajar tentang kitab-kitab suci bagaimana. Cuma setahu saya beda kitab komentar dan kitab ulasan itu ya, yang ulasan pasti lebih merinci ya dengan contoh-contohnya gitu loh ya. Jadi itu berkaitan, sebenarnya berkaitan. Iya. Ya, semoga nanti kalau ada biku ditanyakan lagi supaya lebih jelasnya lagi. Habis ini ada Bante Adicito kan? Ya, Bante Adicito. Ya, kemudian mengenai rasa syukur gitu ya, kalau kita mendapatkan berkah ya. Ya, salah satunya itu Sadu Anumodamna juga itu ya. Itu bisa kita ucapkan ya. Kan kalau misalnya kita mendapatkan rezeki atau apa kan ya, atau mendapatkan doa dari orang gitu ya, semoga berkah melimpah gitu ya, sadu gitu ya.
Atau misalnya kita langsung mendapatkan bendanya anumodana. Iya. Itu bisa. Iya. Bisa dipahamin ya. Nanti kalau mengenai kitab boleh ya yuk bertanya lagi kepada Bante yang lebih paham ya. Mari saya kasih. Ya. Udah. Mana Vanessa? Sekarang giliran saya nanya ya Vanessa ya. Iya, silakan. Yang mau menjawab pertanyaan saya siapa angkat tangan? Ayo. Ada hadiahnya. Hadiahnya lebih besar ini ya. Ayo. Ayo, iya. Enggak susah-susah banget kok. Aping mau? Ayo. Ayolah. Jangan malu-malu anak muda sini. Mau di situ aja? Mau di situ aja? Iya, ya. Aping, ini kan sebentar lagi kita Waisak ya. Waisaknya yang keberapa? Hmm? 2568. 2568. Itu apa? Belakangnya apa? 2568? Hah? Buddhis era Iya. Kalau tahunnya? 2024. Iya. Ada bisikan ya? Ada bisikan dari dewa ya? Sekarang coba yang jelasnya. Ya ini nggak apa-apa, sila hargain. Coba sekarang nggak usah dibisikin lagi Willy ya. Belajar ingat. Kita akan memperingati Waisak yang ke 2568 Buddhis era. ya, BE itu Buddhis era, pintar. Tahun 2024 udah pasti ya. Nah, kalau ada peringatan-peringatan hari-hari suci agama Buddha, biasanya kan ada berkibar apa? Bendera Buddhis. Warnanya apa aja? Merah, Urutan ya. Belajar ingat. Udah. biru, kuning, oranye, putih, merah, putih, kuning, Tuh udah ada yang kasih kode BKMPO. Ayo. BKNTO. Biru, kuning, merah, putih, oranye. Terus ada lagi kurang, satu lagi. Biru, kuning, merah, oranye, biru, kuning, bendera putih. Biru, kuning, merah, putih, oranye. Dan Yang lima itu masing-masing kan? Dan kan ujungnya ada lagi tuh. Ada lagi itu. Yang garis-garis itu, yang kecil-kecil itu tuh. Namanya apa? Iya, gabungan dari kelima warna, ya. Jadi yang biru, kuning, merah, putih, oranye itu kan vertikal, ya. Yang campurannya itu horizontal, ya. Kan kalau itu dalam satu kolom sama semua biru, ya, kuning, merah, putih, oranye. Yang satu kolomnya itu kan ada banyak warna, ya kan, campuran, ya. Coba sebutin warna bendera warna bendera Buddhis apa? Nggak usah lihat situ, biar ingat. biru, merah, kuning, putih. Diurut. Biru, kuning, merah, putih, oranye. Terus campuran warna. Sekali lagi biar ingat ya. Apa? Warna Buddhis. Biru, kuning, putih. Biru, kuning, merah, putih, oranye dan campuran. Iya, pintar. Waisak yang keberapa? 2568 Buddhis era. Iya, pintar. Warna Buddhis
Warna bendera Buddhis apa? Biru, kuning, merah, putih, oranye, dan campuran. Ya, pinter. Seneng nggak kalau bisa tahu? Kan sebagai umat Buddha ya harus tahu. Sekarang lagi, karena coklatnya tebel ya, jadi tambah lagi. Coklatnya tebal. Biru itu melambangkan? Kebijaksanaan. Oh, bukan. Biru itu melambangkan bakti ya. Warna itu diambil dari itu kan warna-warna itu keluar dari tubuh Sang Buddha ketika mencapai penerahan sempurna auranya ya. Jadi itu aura dari apa? Birunya itu. Mulai dari atas. Tubuh kita mulai dari atas apa? Kebijaksanaan. Nah? Bijaksana. Bukan, warna biru itu diambil dari warna rambut. Iya tuh, siapa yang bilang? Iya, biru itu artinya melambangkan bakti. Ya, biru melambangkan bakti diambil dari warna rambut Sang Buddha. Ya, biru itu melambangkan bakti. Diambil dari warna Rambut Sang Buddha. Sekarang kuning melambangkan Kebijaksanaan. iya bijaksana. Diambil dari warna Kuning. Kulit. kulit. Ya. Kemudian habis kuning apa? Merah. Merah melambangkan Cinta kasih. iya cinta kasih. Diambil dari warna darah. Ya, darahnya. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian habis merah warna putih melambangkan Kesucian. kesucian. Diambil dari warna gigi dan tulang. Iya, kemudian warna jingga atau oranye ya. Jingga atau oranye itu melambangkan Sempurna. bukan semangat. Ya, semangat. Ya, itu diambil dari warna Jubah. Jubah. jubah, betul. Bukan, kan dari tubuh ya. Jadi dari warna telapak tangan dan telapak kakinya ya. Kira-kira ingat gak? Coba diulangin. Ya, silakan. Biru melambangkan bakti yang diambil dari rambut Sang Buddha. Kuning melambangkan kebijaksanaan yang diambil dari warna kulit Sang Buddha. Kulit. Merah melambangkan cinta kasih yang diambil dari darah Sang Buddha. Putih melambangkan kesucian yang diambil dari gigi dan tulang. Warna gigi dan tulang ya warna. Terus Oranye melambangkan semangat yang diambil dari telapak tangan dan telapak kaki. ya betul. Nah, perpaduan warna itu melambangkan apa? Perpaduannya itu melambangkan perdamaian ya. Tidak memandang suku maupun istilahnya ras gitu loh ya, ras atau bangsa gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ya agama Buddha itu ya sudah sejak lama ya sesuai dengan tema Waisak 2568 BE, tahu nggak? Nggak tahu ya. Siapa yang tahu? Tema Waisak 2568 BE ini nggak boleh nyontek ya. Ya, memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Nah, itu kan kita udah punya tuh sebenarnya ya. Kita tidak membedakan ya, itu perdamaian ya. Jadi sebenarnya bendera Buddhis itu sudah sejak lama ya mengkondisikan seperti itu. Cuma ini sekarang lebih ditonjolkan lagi ya, memperkokoh persatuan dalam keberagaman ya. Apa tema Waisak kali ini? Memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Iya, besok kalau ditanya ingat ya. Ini kan semuanya jadi dengar. Kemarin Bapak siapa ya yang katanya baru belajar kan juga bisa tahu ya bahwa
di kita tuh bendera Buddhis warnanya itu, terus ada artinya, terus ada dari mana warna itu diambil ya. Ya terima kasih Aping, ini sila kasih hadiah. Dah ya, satu sila masih ada satu lagi ya bertanya ya. Ini lagi ya, siapa yang mau menjawab? Siapa? Ya, ayo baca. Nah gitu dong anak-anak muda ya, semangat ya. Oca ya, Oca. Iya, Sila mau tanya ini aja nih. Tanya apa ya sama Oca ya? Sang Buddha itu kan sebelum menjadi Buddha, sebelum menjadi petapa, seorang pangeran ya. Anaknya siapa sih? Anaknya Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya. Terus punya seorang istri namanya Bentar. Putri ya saudara. Iya, ya. Dan ketika sudah menikah, akhirnya punya anak namanya Rahula. Kemudian, kenapa Pangeran Siddhartha akhirnya ingin menjadi seorang petapa? Karena melihat 4 kejadian. Iya, apa itu? Atau peristiwa. Orang tua, petapa, Belum. Tapa urutannya orang tua, orang sakit, orang mati, petapa. Iya. Terus ketika sudah melihat itu semua kan, kalau kita kan biasa aja ya udah tua, ya udah sakit, udah mati kan. Kalau Pangeran Siddhartha langsung inget ya, oh iya saya punya cita-cita luhur gitu ya untuk mengatasi itu semua gitu ya. Kemudian kan tentu saja Pangeran Siddhartha minta dong ya kepada ayahnya ya sebagai anak yang baik, minta izin dong gitu ya. Dikasih gak sama orang tuanya? Awalnya Enggak. Kemudian kenapa dikasih? Karena Pangeran Siddhartha meminta 8 anugerah. Boleh saya tidak diizinkan menjadi seorang petapa asal raja bisa memberikan 8 anugerah kepada saya. Kira-kira ingat gak 8 anugerah itu? Enggak. Enggak tahu. Iya, coba dah gak usah 8-nya yang ingat aja. Kan dia lihat 4 peristiwa itu kan. Jadi pasti ada permintaan salah satunya itu, coba. Tidak tua, tidak sakit, tidak mati. Terus? Ya, sekarang kita belajar sama-sama, ingat bersama-sama ya. Saya juga kan ingat-ingat ini ya. Jadi 8 anugerah nanti Ocha nanti ulangin ya. Yuk kita ingat ya. Ke-1 anugerah supaya tidak menjadi tua. Anugerah supaya tidak sakit. Anugerah supaya tidak mati. Ya, kemudian anugerah supaya ayah tetap bersamaku. Kemudian anugerah supaya semua wanita yang ada di istana bersama-sama dengan kerabat lain tetap hidup ya. Kemudian anugerah kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang. Kemudian anugerah agar mereka yang pernah hadir pada pesta kelahiranku dapat memadamkan semua nafsu keinginannya. Kemudian anugerah agar aku dapat mengakhiri kelahiran, usia tua dan kematian. Itu Pangeran Siddhartha sangat memperhatikan bukan diri sendiri ya. Awalnya dia memperhatikan untuk kepentingan semua, tidak ada kata akunya. Hanya di ke-8 ini baru dia meminta anugerah aku dapat mengakhiri gitu kelahiran. Kira-kira ingat gak? Yuk coba, anugerah supaya tidak tua, anugerah supaya tidak sakit, anugerah supaya tidak mati,
Lalu keempat, anugerah supaya ayah bersamanya ayah tetap bersamanya. bersamaku. Ya, anugerah supaya Para wanita yang ada di yang istana ada di istana bersama kerabat-kerabatnya kerabat-kerabatnya tetap hidup. tetap hidup. Anugerah supaya kerajaan ini Seperti tidak berubah, tidak berubah. dan tetap seperti sekarang ini. Terus anugerah agar mereka yang pernah hadir pada kelahiranku dapat memadamkan semua nafsu keinginannya, dan anugerah agar aku dapat mengakhiri usia kelahiran, usia tua, dan kematian. Iya, itu ya. Jadi permohonan itu kira-kira bisa diberikan nggak sama, ada kecoa, bisa diberikan nggak oleh Raja? Tidak. Nggak bisa ya. Ya, kemudian akhirnya dengan tekad yang bulat, Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana, diantar oleh kusirnya Cana. Kudanya namanya Kantaka. Iya, pinter ya. Sebelum pergi, Pangeran Siddhartha ada melihat kepada istri dan anaknya nggak? Ada ya, lihat ya. Kira-kira itu istrinya tahu apa enggak? Nggak tahu. Ditulisnya sih bilang nggak tahu ya, tapi sebenarnya tahu. Karena apa? Karena istrinya itu sudah bertekad dari kelahiran-kelahiran sebelumnya akan terus mendampingi sampai lelaki ini ya mencapai cita-citanya ya. Jadi dikatakan di ulasan itu ya, sebenarnya Putri Yasodhara mengetahuinya, tapi dia tahu karena dia memang mendampingi sampai suami yang tercintanya ini mencapai tujuannya itu ya. Ya, terima kasih ya. Akhirnya istri dan anaknya menjadi perumah tangga atau menjadi brahmacari? Istrinya jadi bikuni. Anaknya? Anaknya menjadi biku. Iya ya. Ya, jadi itulah kehebatannya Buddha Gautama ya, sampai akhirnya orang-orang yang di dekat beliau, juga orang-orang yang tidak ada berdekat dengan beliau bisa memahami bahwa hidup ini sebenarnya melelahkan ya. Jadi bersyukurlah kalau kita itu pada saat ada Buddha yang baru muncul ya, kita itu juga ada, karena kita cepat sekali bisa merealisasikan cita-cita luhur itu, yaitu kita tidak terlahir kembali ya. Ya, terima kasih Ocha, ini hadiahnya, silakan. Ya, jadi memang ini belum tentu bisa kita hafal ya, tapi setidak-tidaknya kita punya rekaman ya, jadi bisa diingat lagi. Ya, silakan Vanessa. Terima kasih kepada Atasilani Santuti yang telah memberikan materi SPD pada malam hari ini. Semoga menambah ilmu baru dan bermanfaat bagi kita.